Selamat malam. Ketemu lagi di Instagram Live hari ini tanggal 2 November. Buset. Udah sampai aja di bulan November. 2 November 2025. Ya, tinggal sedikit lagi. Tinggal berapa candle lagi selesai nih tahun ini. Ya, teman-teman. Oke, udah banyak yang masuk dari grup Telegram Vibo Princess, juga dari Instagram yang mau di request saham-sahamnya. Jadi langsung aja ya teman-teman, saya balik. Ini kebetulan ini yang kemarin terakhir dilihat. Nah ini ya, jadi kemarin pas ada yang nanya terakhir tentang BRIS dari grup Happy Trade Tester ya, tanya tentang BRIS, apakah BRIS ini triangle? Iya, kalau lihat di sini BRIS ini triangle. Ini chart weekly ya teman-teman. Jadi triangle itu dia bisa, sebenarnya ini descending triangle itu polanya pola bearish, tapi karena triangle itu two way pattern, jadi dia bisa break atas atau break bawah. Karena kan dia lagi sideways ya. Jadi BRIS kalau misalnya dia break atas, dia akan punya target di kisaran 3100, tapi kalau misalnya dia break ke bawah, break 2500, targetnya ada di 1985 ya. Ini untuk BRIS. Kemudian ada yang tanya ini langsung aja saya bacain yang BSDE ya. Jadi dari grup Happy Trade Tester juga untuk BSDE. Kalau kita lihat nih BSDE ya, ini weekly chart dari 2004 2005 ya, arahnya di sini-sini aja. Nah kalau dilihat BSDE ini weekly chart, dia ada potensi untuk menguat menguji area resistennya 1020 ya. Ini untuk BSDE menguji 1020, supportnya ada di kisaran 920 untuk BSDE. Terus TPMA sekalian tadi udah dilihat, TPMA juga, ini juga weekly chart. TPMA itu area resistennya 600, supportnya 555. Jadi dia bergeraknya sempit ya. Dari sejak bulan Juni sampai sekarang itu bergeraknya sempit nih TPMA 555 600. Jadi dia area sideways-nya di situ. Terus kita lihat SIDO ya. Ini kita lihat SIDO. Dari mulai bulan Juni sampai sekarang dia mencoba ya untuk break dari downtrend line-nya. Resisten terdekat di 580, supportnya 545 ya. Ini untuk SIDO. Jadi kalau dia bisa terus merangkak di time frame yang dari Juni ke sekarang ini, dia udah mulai berbalik arah ya. Ini untuk SIDO. Kemudian kita lihat tabik ya. Ya teman-teman, saya bacain dari yang grup dulu ya teman-teman ya. Dari yang grup dulu ya, nanti saya bacain juga teman-teman yang dari IG BBCA. Untuk tebik kemarin tuh luar biasa ya, hari Jumat itu tiba-tiba arah ya, ditutup di 2360. Nah, di mana resisten berikutnya ada di kisaran 2520. Jadi kalau misalnya besok dia ada pullback, ada throwback, berarti dia akan menguji 2140 sampai di sini area 2000-an. Resisten berikutnya ada di sini 2530 2730 ya. Ini untuk tebik. Berikut BTPS ya. Saya cepet bacain dulu sebentar nih yang dari grup ya. BTPS teman-teman, ini kan trennya tuh dari lama banget ya nih tuh. Ya BTPS ini ada triangle gede ya. Lalu dia break dong di sini 2680 dan akhirnya jeng-jeng terus turun ya. Nih sampai dia bikin all time low nih BTPS, all time low-nya di 850 ya. Nah, sekarang dia lagi nyangkut di area Fibonacci di kisaran 1390 1555. Jadi nih BTPS tuh ya kalau naik langsung ada yang siram lagi ya. Jadi resisten kuat ada di 1555, supportnya di sekarang sih di 1200, sekarang dia di 1370 nih BTPS ya. Ini weekly chart. Terus Arto, bentar ya, Arto, Bang Jago juga teman-teman bisa lihat
dari Agustus 2025 ya sampai sekarang dia tertahan di 2360. Jadi kalau lihat begini potensi loh ya teman-teman, potensinya itu ada double top dengan neckline di kisaran 1950, tapi belum terkonfirmasi karena saat ini aja harganya masih di 2190. Jadi kedepannya untuk Bang Arto itu potensi menguji support 2090 kemudian 1955. Teman-teman harus waspada ketika dia break di bawah 1950. Kenapa? Ketika dia break 1950 maka pola double topnya terkonfirmasi dan dia potensi tes ke area sini gitu ya. Itu untuk Arto. Terus Apex. Nah, ini tadi saya sempat lihat ya, ini cukup menarik nih teman-teman ya si Apex ini. Jadi Apex ini by the way ini weekly chart ya teman-teman tuh. Lihat dia dari berapa ini, Tuhan Yesus, jauh banget tuh kan, dari 4.300. Kalau kita lihat major itu masih downtrend berat tuh teman-teman, lihat aja serem ya longsornya ya. Itu segitunya tuh yang ada di dunia saham, bisa dari 4.000 turun sampai 100 gini kan, nangis kalau misalnya masih yang modal 4.000 gitu ya. Tapi kalau yang belinya kemarin di 60 taruh ada 70 80 mah sekarang udah cuan. Nah, jadi si Apex ini kalau kita lihat di time frame yang besar dia itu masih turun. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari bulan April ini terjaga gitu ya, si Apex ini terjaga apanya? Terjaga uptrendnya gitu ya. Apalagi rapih dia berjajar itu. Lihat teman-teman bisa lihat berdirinya rapi gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat si Apex ini punya area support di Fibonacci 127, resisten 140. Ya kalau yang demen tektok sih bisa di area-area ini gitu ya. Jadi support pertama 127, support kedua 123, resisten 140, 155. Kira-kira begitu ya untuk Apex. Kemudian ada yang tanya BKSL, Bukit Sentul ya. Nah teman-teman, BKSL ini ibarat kamu lihat ya, jadi dia tadinya kayak gini ya, naik tangga ke atas. Sekarang kamu bisa lihat secara kasat mata tangganya tuh dia lagi turun tangga gitu. Jadi kalau lihat kayak gini, BKSL itu potensinya melemah gitu ya. Nah, target resisten support pertama di 115, kemudian 101, resisten 129 gitu. Jadi kalau ngeliat kayak gini, kalau ada rebound besok ada penguatan, berarti dia tes 129. Tapi kalau misalnya lanjut turun ya dia tesnya ke 101 gitu ya. Itu untuk BKSL. Terus kita lihat Bank BCA, King BCA ya akhirnya ya, gila banget ya, emang keren banget sih King. Nah, tapi si King gini nih ya, weekly. Oke, kita lihat weekly chart. Jadi ya teman-teman, saya ada konten tentang Big Bang ya, kemarin rebound. Jadi kita waspadai lah. Dia kan ada ya yang namanya turun. Ini kan turun ya. Terus kan dia naik. Habis naiknya turun dulu. Nah, turunnya kan kemarin ekstrim ya, balik lagi ya ke 7325. Nah, sekarang dia mulai rebound. Nah, reboundnya itu tertahan di 8575. Jadi udah 2 minggu ini tertahan. Kalau kita lihat berarti si BCA itu area support resisten terdekatnya kisaran 8250, 8575. Kalau dia nggak bisa bertahan di 8250, dia akan tes 8000 dulu gitu ya. Kita lihat sebentar. Nah, kayak gini nih kan, kemarin udah mulai ya. Jadi kalau besok perkiraannya dia bergeraknya di rentang ini, di rentang Fibo ini ya. Saya lihat dulu sekarang yang di IG tadi udah dibacain ya semuanya. Oke, Lutfi BBCA udah ya. Lutfi tadi udah dibacain BBCA-nya. Wei Di Leong Bufa. Oke, Wei Di Leong habis ini Bufa. Saya bukain dulu Bufanya. By the way, mata saya yang kanan tuh sakit ya, kayak biji mata itu kayak diinjek gitu, sakit banget. Kenapa ya? Oke, Bufa nih. Bufa resisten 955, resisten berikutnya 1305. Ini masih uptrend ya untuk Bufa Wei Di Leong. Terus Lutfi tadi BBCA-nya udah. Oh, Lutfi lagi tanya Astra. Oke, dan kita lihat Astra ya. HSII gini. Jadi dia arahnya arah melemah dulu. Coba saya lihat ya MA20 di mana. Yo kali. Oh my god. Nah,
kira-kira dia ada potensi tes 6000 sampai 5875. Ini si Astra ya. Ini udah ada orang tanya Astra ya. Namanya susah nih, Chadwick Maring. Aduh susah namanya kamu ya. Terus tanya BBNI. Oke. 4260 aja kalau BBNI itu. Nah, 4380 ya udah, selama dia bisa ya. Tapi gini ya, jadi BBNI itu deket-deket 4480 gini, berarti dia ada potensi tes 4260 gitu ya. Teman-teman yang mau nanya Big Bang bisa lihat di konten saya deh yang tentang Big Bang ya, yang area reboundnya itu masih berlaku kok teman-teman. Kalau mau yang trading kan pas lagi rebound kan boleh-boleh aja kita ikut ya, tapi ya begitu kena resisten ya biasanya kayak gitu. Sriani, Weir, oke, Weir kayak seingat saya masih turun ya. Sekarang kalau seingat saya kemarin lihat masih 10 berapa ya kan, 107. Jadi ini masih turun ya, ibarat falling knife, jangan ditangkap ya. Jadi masih mau berdarah ya, kecuali kamu saat tradingnya detik-detikan. Weir ini masih turun. Support berikutnya ada di kisaran 91 sama 80. Dia balik lagi ke arah kemarin itu sebelum naik gitu. Jadi ya sabar-sabar aja, oke? Terus Bevin, Bevin. Oke, kita lihat Bevin ya, BFI Finance. Ya. Bevin nih gini ya. Sampai lupa ini kode apaan ya. Bevin ini supportnya di 730-an ya. Nah, ini dia lagi coba untuk breakout ya. Resistennya ada di 845 kemudian 885. Ini untuk Bevin ya. Terus Mason, GGRM sama Toba. Oke. GGRM sama Toba. GGRM pernah cepeceng loh. Oke, menguat nih ya weekly ini. Oke, berarti GGRM target berikutnya 20.000, resisten 16,5, 13,5, 12,85. Jadi biasa ya, nih kalau udah ada naik gini biasanya nanti dia ada throwback. Nah, ini nah area-area throwbacknya gitu ya, Mason. Terus Toba, wah gimana? Coba Mason deh yang jawab. Kalau menurut Mason, Toba arahnya kemana? Coba deh, kamu yang jawab, kamu yang analisa. Ya elah, oh iya di sini. Aduh, penyelamat. Coba kamu jawab. Downtrend, iya. Gimana tuh? Ya, arahnya arah ke bawah Mason. Jadi untuk yang punya Toba, mudah-mudahan kalau yang punya barang ya udah dilepas. Gampangnya saya kasih tips ya, kalau udah di bawah MA20 tuh ya kadang-kadang lebih besar potensinya untuk turun sih. Gitu ya Mason ya untuk Toba ya. Tadi sampai mana ya? Sorry ya, saya jadi lengkap nih. Indra tanya Telkom. Saya langsung lompat ya. Nanti kalau itu ketik lagi di bawah. Telkom terhalang di sini ya di kisaran 3.480. Berarti Telkom ada potensi bergerak menuju rentang 2960 3.000 nih kayak gini ya. Rentang pergerakan. Jadi 3370 ini termasuk area resistennya Telkom. Ini waktu di tahun 2024 juga September ini R2-nya masih ada ya catatan saya. Jadi itu jadi area resistennya Telkom. Ya tadi yang tanya Indra ya, Telkom ya. Terus arah dunia, Demas. Ih kacau, kepala saya kenapa ini? Tiba-tiba sakit kepala guys. Gimana nih? Arah dunia, arahnya turun kalaupun dia rebound, ini by the way weekly chart loh. Kalaupun rebound tesnya 136, tapi supportnya masih ada di 128 ya, arah dunia. Terus iya ngomong Dimasnya sampai 3 kali ya, udah dibacain ya.
Oke, bentar. Saya scroll. NICL PGEO Lucky nih. NICL PGEO. NICL nih. NICL kayak gini. Ya, lagi sideways, beneran kakinya tuh udah nempel di sini. Ini kalau rebound tesnya 1075, tapi kalau turun ya udah dia tes 910. Ini untuk NICL-nya ya. Kemudian PGEO. Nah, lihat. Nih dibilang head and shoulder tapi kecil banget. Tapi kita assume aja bahwa supportnya itu di 1270. Nih, ya. Supportnya di 1270. Ini kalau dia break ke 1140. Sekarang dia kalau ada rebound ya tes 1350. Sempit nih di sini PGEO. Ya. Oke. Terus mana lagi? Lucky udah, Ivan, MDKA sama Oasa. MDKA sama Oasa. MDKA ini ya sama modelannya kayak PGEO tadi begini. MDKA jadi resisten terdekat kisaran 2540, 2750, supportnya yang kuning ini Fibo 2200, kemudian di 2010 Ivan. Jadi dia masih ya rentangnya agak sempit gitu sih. Coba ya saya gambarin. Channeling ya. Ivan kan waktu itu ikut Zoom tiap Rabu. Kita belajar bikin channel ya, ada di situ ya. Kemudian Oasa, gimana nih? Gap down mak. Kalau rebound dia akan tes 238. Tapi kalau tambah menurun 178 nih, kalau lihat gini nih ya, turun kayak gitu sih untuk Oasa ya. Ivan BBYB terus Susanti. Baca BBYB dulu ya, Bang Neo Commerce. Coba saya lihat. Oke, ini udah mulai ya, udah mulai balik arah. Nah, resistennya di 500 nih teman-teman. Sekarang di 388 ya. Tuh. Oke. Ini ya. Nah, biasanya kalau kayak gini nih, ini kan BBB ya. Berarti kalau minggu depan ada pelemahan, dia akan bergerak di rentang 338, 428. Resistennya tadi masih ada potensi, tapi dari September itu dia tertahan di 430. Jadi itu dulu ya untuk jangka pendeknya Irwan Lukito untuk BBYB-nya. Ya. Kemudian lihat CBRE. Mulai merah nih. Udah kita lihat ya tuh. Jadi CBRE kalau daily masih begini. Supportnya 1260. Resistennya pendek ini. Resistennya 15. Tapi kalau break 1260 ke sini ya, Susanti ya. Terus PTRO ini juga lagi sideways ya. Nih di rentang ini. Di rentang sebentar. 7675
sama 6150 nih di sini gitu. Ini kan ada ada triangle nih, udah nyampe targetnya di sini ya. Kita lihat di sini deh yang PTRO lebih jelas lineanya. Tuh tertahan di 76 62 25 nih ya untuk PTRO nya. Baktra, Cardano, Adaro. Oke, ini udah akhir tahun ya, boleh kita perhatiin ya. Adaro, PTBA. Jadi udah nyampe target. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia arahnya tes dulu ya. Tes support 1780. Ini kan udah ada target pola nyampe. Itu ya, ini untuk Adaro. Yang belum punya barang tunggu aja di area supportnya. Terus Gilang, Antam AADI. Antam AADI. Mas melemah ya teman-teman ya. Nah tuh. Sekarang saya nanya deh, giliran saya nanya. Kamu lihat pola apa di sini? Chart pattern apa di Antam? Ayo. Saya ambil bukunya, habis ini saya ngejelasin. Ada chart pattern apa di Antam? Yuk, silakan dijawab yang udah sering ikut live. Malam, Ibu Lenda. Yuk, chart pattern. Ada chart pattern. Saya nggak lihat HNS sih, selada. Nggak apa-apa. Kan berkomen boleh berkomen. Nih, biar lengkap ya tuh. Oke, chart pattern apa? Kalau double bottom ini adanya di puncak gitu, berarti bukan ya. Kalau bottom kan di bawah, munculnya setelah penurunan. Kalau Antam ini munculnya lagi naik, jadi bukan ya. Oke, Hengki bukan. Jadi kita berkomen mah nggak apa-apa, tapi kita sama-sama ngeliat gitu. Kalau double top ini nggak sama, beda ya. Kalau double top, topnya masih sama kayak tadi Telkom kayak gitu ya. Inverted Mickey inverted. Cup and handle bukan. Kalau cup and handle misalnya ini cupnya gitu, cupnya harus sama ya. Kalau bener yang kamu maksud ini cupnya bukan ya. Oke, jadi kalau saya ngelihatnya sama nih kayak Dewi Tuti dan Ivan, ngelihatnya descending nih ya, digedein ya, ngelihatnya descending. Sebentar, saya ambil dulu toolsnya biar teman-teman kebayang maksudnya apa descending. Pencet deh tuh. Bentar ya teman-teman ya. Nih, kalau saya ngelihatnya gini. Tuh. Kalau saya ngelihatnya gini, descending triangle. Sama kayak breeze tadi. Kalau break 2000 3000 ya ke sini. Kalau breakout targetnya 38. Ya, ini untuk Antam. Sekalian ya teman-teman, saya mau ngeliatin juga ini ya. Eco USD ID RXAU. Mas. Nih, ya. Jadi teman-teman nih ini XAU, harga emas di gram dalam gram rupiah. Emang kalau kita lihat di sini 2 juta, tapi di pasaran ya teman-teman ya, minggu lalu saya beli untuk anak saya itu berapa Raf kemarin segram? Hampir 3 juta ya? 2 gram.
5,7, 2 gram 5,7. Jadi harga ini sama harga di toko Antam ya, itu beda, spreadnya gede banget emang ini. Jadi emang gila-gilaan sih spreadnya sih. Tapi memang mereka pun melemah gitu. Tapi tetap semelemahnya mereka tuh di atas 2 juta. Ini kan hampir 2 juta ya, tapi kenyataannya tuh nggak begitu. Di pasaran itu kemarin ya sekitar ya 2 gram itu 5,7 gitu. Jadi kalau dilihat tren jangka panjangnya masih uptrend ya, malah sudut kemiringannya tuh tajam banget. Tapi kita harus sama-sama waspada ya, dan sadar bahwa nggak selamanya naik turun, pasti adanya juga waktu-waktunya dia turun. Nah ini sekarang waktu-waktunya si emas lagi begini nih, ini sekarang ya. Sampai mana kira-kira kalau kita lihat di grafik ini, kelihatannya sih paling dalamnya sampai 1.911, tapi kayak di luaran nggak segitu deh kayaknya ya, nggak segitu. Dan barang juga udah mulai banyak gitu ya. Jadi rasa-rasanya supportnya di sini ada 2 juta, 2 juta 90, 2 juta 10, terus 2 juta kira-kira gitu ya. Yang investasi LM, DCF ya, kalau saya sih udah mulai merah-merah gini. Kemarin prinsipnya kan bukan nunggu merah, tapi kalau investasi kan pas ada uangnya beli aja, atau untuk jangka panjang gitu kan ya. Oke, ngelantur nih sampai jauh ke sini. Lanjut lagi kita lihat AADI ya. Oke, AADI berarti dia lagi menguat. Resistennya di 8.625, kemudian 9475. Support terdekatnya ada kisaran 7975. Bentar, saya ingat saya pengen lihat emas, MAS. Udah berapa ini emas? Oke, berarti emas yang baru IPO ya. Berarti emas tuh all time high-nya di kisaran 4950. Nah, dia sekarang lagi melemah gitu ya. Support 3970 ya. Oke. Semua tadi udah ngeliat Haswin, cuan. Oke, kita lihat cuan ya. Kita lihat cuan. Bentar, mau ngeliatin yang tadi descending triangle ini ya. Ini descending triangle ya. Ini ascending, ini triangle. Ini ada di buku ini ya, di buku. Jadi ngebahas sedikit di belakangnya cara asik baca Fibonacci, cara asik belajar Fibonacci. Ini cuan ini ATH biasa deh, habis ATH terus gini. Support 1945, kemudian di kisaran di sini di 1630, 17 sampai 1630 supportnya ya. Jadi swingnya memang lagi swing turun si cuan ini. Oke. Apalagi? Saya scroll dulu ke bawah ya, yang di atas udah ketutup. Oke, saya scroll tadi sebelum nanya Antam. Apa ya tadi? Selada, BBRI, BBCA udah. Kita lihat BBRI-nya mungkin ya. BBCA tadi kan udah. Nanti teman-teman bisa nonton rekamannya. Kita lihat BBRI-nya. Oke. BBRI begini ya teman-teman, resistennya ada di 4090 ya, 3990, 4090, 4120 ya. Supportnya kamu pantau pakai MA5 aja ya. Oke. MTEK, NCKL Indra Kiai. MTEK, NCKL. Oke, kita lihat MTEK ya. Gimana nih MTEK nih? Support 975, resisten 1190. Mestinya dia bisa bertahan di 1070 ya si MTEK. Selama bisa bertahan di atas 1070 masih ada potensi menguat sih, yaitu untuk MTEK. Kemudian NCKL
gini, ini masih ada Fibo channel, arahnya masih utara, cuman memang minggu ini lumayan volatile ya, dia deketin 14.05, 12.15 nih, 12.15, 14.05, ini area Fibonya. Jadi kelihatannya sebesar ini rentang pergerakannya si NCKL ya. Rio, Zavana, SCMA, coba ya saya lihat ya, SCMA. Wow. Bentar ya, saya lihat di sini SCMA. Nih, jadi SCMA itu 312 362 rentangnya. Cuman dia memang lagi di swing turun. Selama minggu depan bisa bertahan di atas 312, 300 deh, 300 312 masih ada potensi. Tapi kalau tutup di bawah ini ke bawah gitu ya. Felis, UNVR. Oke, Felis belum tadi. Oke, saya lihat UNVR ya. Sinyal data saya sedang tidak bagus. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat UNVR ya. UNVR ada di sini. Nah, kan gini UNVR ya. Resisten 2810, support 2330. UNVR kemarin ada pola ascending tree, udah sampai target kisaran 2640. Di minggu lalu udah nyampe. Minggu ini ada shooting ya seperti ini. Kalau ada pelemahan akan menguji 2330, kemudian 2170 ya. Ini untuk UNVR supportnya. Oke. Pegas, Miki Made, Pegas, CBDK, ADMR. Ya. Sideways nih Pegas. Tuh, teman-teman. Ya. Nih. Jadi terhalang sama ini. Naga-naganya dia kayak lagi bikin triangle juga nih. Tuh. Ya. Jadi Pegas gerakannya sempit di rentang 1760 sampai 1625. Ini Pegas, ya. CBDK. CBDK gini. Ini weekly chart. Bergerak di rentang 5975 sampai 6650 ya. Terus ADMR. ADMR ini hitungnya bikinnya pakai Fibonacci channel, teman-teman bisa lihat di buku ini. Kalau mau cara tahu bikinnya di sini. Jadi resistennya tuh si ADMR itu nggak bisa ditutup di atas 1455. Jadi 1455 ini selalu jadi resisten dia udah 1 bulan belakangan ya. Supportnya 1260. Kalau dia bisa tutup di 1455, 1620, 1590, 1620. Paling kalau misalnya lagi berjalan minggu gitu ya, ini kan chart weekly ya, mungkin ada menguat shootnya gitu, mungkin ke area itu ya untuk ADMR. Fendi, PNLF. Waduh, gimana nih? Ini udah kayak ini nih ya. Ini weekly by the way. Ini udah kayak naik gunung, ini turun gunung. Nah, ini arahnya masih sampai 192. Ya, ini lagi turun. Jadi kayak weird tadi ya, lagi falling knife gitu. Kalau kamu coba tahan, kamunya berdarah. Gitu sih. Ya. Oke, saya scroll lagi ke bawah.
Mang Ocit, PNLF nih udah ya barusan ya, MTek udah, SMA juga udah. Hartono, gambarnya blur. Coba lebih jelas kah? Ibu Dewi Tuti, udah lebih jelas kah? Akra ya, coba saya liatin Akra. Akra begini. Akra bergerak di rentang 1075 sampai 1260. Sideways di kisaran ini ya. Tuh. Rentangnya di situ-situ. Arahnya sih ya lagi sideways ya, dia dari bulan Januari. Jadi setahun ini di sini-sini aja ya. Kalau trading asal masuknya di daerah support aman. Kalau pas di dekat atas sih nyangkut. Hartono, Akra-nya udah. Ibu Dewi udah aman ya gambarnya ya, tadi nggak kelihatan. Iva, Rahmat, Ranan, ya pokoknya Rahmat deh, yang nanya Tins. Rahmat sama Teddy, Piva ya, coba ya saya lihat Tins dulu. Tins begini, udah mulai bikin lower high. Jadi gambarin gini ya. Kemana nih gambarnya nih? Tins supportnya 2410, resistennya di 2900. Ya itu untuk Tins. Oke. Iva, wah, Piva nih lagi sideways tuh teman-teman. Jadi kalau lihat gini, begini lagi, tuh, triangle lagi. Jadi untuk Piva rentang resisten terdekatnya itu di 550, kemudian di 580, 580, supportnya di 496, kemudian di 468 ya, Teddy Agus. Oke, udah jelas ya. Masih blur. Mudah-mudahan udah enggak ya. Ibu Lindawati, GJTL. Yuk kita lihat yuk GJTL. Gini nih teman-teman, ibu, ini copy ya garis saya nih tuh. Jadi tuh kalau mau dilihat itu tuh area resistennya si GJTL. GJTL ini berarti lagi tes 1040 ya di sini. Resisten berikutnya di kisaran 1095, supportnya 1020 sampai ke 1000. Ya, ini untuk GJTL. Kalau sampai exit lagi turun lagi kira-kira di kisaran ya di bawah 1000 gitu ya, Ibu. Wifi. Kita lihat wifi. Gini. Daily loh ini. Jadi ini bergerak di rentang 3300 sama 2920. Nih, di sini rentangnya. Kalau ada pelemahan dia masih ada potensi tes sampai sini, ya. 2960 untuk wifi. PTRO Syarif tadi udah. Kita lihat ESA ya. ESA pokoknya 560 aja kunciannya. Nah, ini ESA di weekly ya. Jadi 560 ini area support quote dia. Saat ini dia tertahan di area supportnya itu di 585. Nah, resisten terdekatnya 615. Ini chart weekly. Kita lihat daily-nya, nah seperti ini.
Jadi ya udah mulai melandai turunnya, udah mulai mereda dan mulai beranjak naik ya. Tapi ya masih naik turun hijau merah gitu ya. Resistennya di sini 640, kemudian ada di kisaran 680 ya, ini untuk ESA. Oke. Iya, sama-sama. Teman-teman, saya izin sampai di sini dulu ya IG live-nya ya. Ya terakhir SIMP deh Pak Rudi. Ini soalnya agak saya agak sakit kepala ya. Ini SIMP ini resistennya ada di 650. Kalau dilihat dari Oktober masih arahnya naik ya. Jadi terdekatnya di 650-nya aja ini Pak, diwaspadain ya. Oke teman-teman, bila masih ada pertanyaan bisa chat di grup Vibo Princess di Telegram, linknya ada di bio saya. Yang mau beli buku semua juga ada di bio. Kalau mau ikut kelas hari Rabu juga ada di bio Happy Trade Faster ya. IG live-nya malam ini sampai di sini dulu. Yang Happy Trade Faster kita ketemu hari Rabu malam. Oke, thank you Mason semuanya. Selamat malam. Thank you semua.